Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evria Astuti dengan NPM 2288201023 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang linguistik umum dari dosen Bapak Windo Diki Irawan, SPD. Konteks bahasa. Konteks bahasa adalah situasi dan kondisi pada saat terjadinya sebuah tuturan. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah latar belakang terjadinya komunikasi dan interaksi antar pemakai bahasa. Dalam kondisi tertentu, pemahaman bahasa tidak akan lengkap dan tepat jika konteks tuturan tidak dipahami. Contohnya, kita harus cari jalan keluar. Kalimat ini bisa bermakna: 1. Mencari jalan keluar dari tempat yang membingungkan atau menyesatkan, misalnya terjebak di ruangan terkunci. 2. Mencari pemecahan atau solusi dari sebuah permasalahan keluarga. Lanjut ke bab 3. Dasar-dasar fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Inggris phonology, yang berarti ilmu tentang bunyi. Pada umumnya, fonologi dibagi menjadi dua bidang kajian, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah cabang fonologi yang menyelidiki persoalan bunyi-bunyi ujaran secara umum atau netral. Fonetik dibagi menjadi 3 bagian. 1. Fonetik organis atau artikulatoris. 2. Fonetik akustis. 3. Fonetik auditoria. Selanjutnya, alat-alat ucap. Alat-alat ucap atau artikulator digunakan manusia untuk menghasilkan bunyi ujaran. Alat ucap manusia antara lain paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, akar lidah, dan masih banyak lagi. Apabila udara keluar tanpa melalui hambatan di sana-sini, maka tidak ada bunyi yang terdengar. Dan selanjutnya ada jenis bunyi. Pada dasarnya, bunyi terbagi dalam 2 jenis, yaitu bunyi vokoid atau vokal dan kontoid atau konsonan. Vokoid adalah bunyi bahasa yang memungkinkan perbedaan fonem golongan vokal apabila telah dikaitkan dengan fungsi distinsifnya. Bunyi kontoid dihasilkan dengan menghambat arus udara di rongga mulut. Bunyi kontoid terbagi menjadi 5 bagian. 1. Bunyi hambatan atau hentian. 2. Bunyi nasal atau sengau. 3. Bunyi spiran atau geseran desis. 4. Bunyi lateral, sampingan. 5. Bunyi getar. Berikutnya, transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis adalah menirukan atau melukiskan bunyi-bunyi dalam bentuk lambang-lambang. Dan materi berikutnya, fonemik. Fonemik adalah cabang fonologi yang menyelidiki masalah bunyi-bunyi fungsional. Jenis fonem. Fonem terdiri dari 2 jenis, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental disebut juga fonem primer utama. Realisasi fonem ini adalah huruf vokal dan konsonan. Misalnya, kata lupa terdiri atas 4 fonem segmental. Fonem suprasegmental adalah bunyi-bunyi yang mengiringi fonem. Materi yang terakhir, bab 4, dasar-dasar morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkhususkan perhatiannya pada morfem dan kata. Morfem dianggap sebagai satuan gramatikal terpenting yang mendasari terjadinya proses pembentukan suatu kata. Morfem pada umumnya terbagi atas 2 bagian utama, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. 1. Morfem bebas, yaitu morfem yang tidak terikat oleh satuan lain. 2. Morfem terikat dimaknai sebagai satuan yang tidak mampu berdiri sendiri.